Shalom saudara, mari sama-sama kita siapkan hati kita mau menyembah Allah kita. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang selalu ada di setiap musim kehidupan kami Bapa. Terima kasih karena Engkau gak pernah ninggalin kami. Di setiap waktu ku memerlukanmu, hanya Kau Tuhan penolongku. Ku tak akan mampu lalui tanpamu, hanya Kau Tuhan harapanku. Yesus, ku percaya padamu, takkan pudar kasih setiamu. Yesus, ku serahkan seluruh hidupku, taat suaramu dan lakukan firman-Mu. Saya mau berserah hanya kepadamu, saya mau percaya hanya kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di setiap waktu ku memerlukanmu, hanya Kau Tuhan penolongku. Ku tak akan mampu lalui tanpamu, hanya Kau Tuhan harapanku. Yesus, ku percaya padamu, takkan pudar kasih setiamu. Yesus, ku serahkan seluruh hidupku, taat suaramu dan lakukan firman-Mu. Yesus, ku percaya padamu, takkan pudar kasih setiamu. Yesus, ku serahkan seluruh hidupku, taat suaramu dan lakukan firman-Mu. Taat suaramu dan lakukan firman-Mu. Taat suaramu Tuhan, hanya Kau yang kami percaya, hanya Kau yang kami tinggikan Tuhan. Kasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya. Ku percaya
janji-Mu ya Tuhan, Allah yang gak pernah terlambat menolong menepati janji-Mu. hidupku. Kasih Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Kita bersyukur kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberi oleh Tuhan kesehatan, diberi oleh Tuhan kekuatan, bagaimana Tuhan menjaga melindungi kita, itu luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita belajar tentang musim-musim di dalam kehidupan kita dan bagaimana caranya supaya kita bisa melewati dan menjadi orang yang menang. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk segala berkat-berkat Tuhan di dalam hidup setiap kami, penjagaan perlindungan-Mu yang sempurna hingga sampai hari ini. Tuhan berkati kami dalam segala hal, supaya kami boleh berjalan dalam ketetapan Tuhan dalam segala hal, kami boleh bersyukur dalam segala hal, kami boleh tetap percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Sebentar kami akan dengar firman-Mu, biar kami belajar merendahkan hati kami untuk menerima firman-Mu dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu di dunia ini ada musim-musim yang kita tahu. Kalau di Eropa mungkin ada musim gugur, musim semi, musim dingin, dan musim kemarau. Juga kita di Asia umumnya, termasuk di Indonesia, adalah ada musim kemarau dan musim penghujan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ternyata kalau kita membaca di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3, kita bisa tahu bahwa ternyata di dalam kehidupan kita juga ada musim-musimnya, saudaraku. Nah, saya mencatatnya, kita boleh belajar bersama-sama hari ini dan kita coba membacanya di dalam firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Tapi kita tidak membaca semuanya, tapi hanya beberapa ayat firman Tuhan itu saja. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa selidiki. Yang pertama, saudaraku, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Saudaraku, itulah waktu-waktu yang nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca seterusnya sampai pada ayat 15. Bagaimana pengkhotbah mencatat dalam seluruh kehidupan itu ada waktu-waktunya. Jadi di dalam dunia kita bisa pelajari tidak selama-lamanya, ya. Tidak selama-lamanya apapun di dunia ini ada. Semuanya bersifat sementara, termasuk kebahagiaan, termasuk penderitaan, termasuk masalah, termasuk keberuntungan. Semuanya sifatnya hanya sementara. Karena itu, mari kita belajar bagaimana menyikapi sikap hidup kita dengan benar pada masa-masa musim ini. Kita tahu musim-musim akan cepat berlalu dan dia tidak pernah menunggu kita. Dia tidak pernah, saudaraku, menunggu kita untuk belajar taat belajar sebentar dulu baru nanti kita akan mengikuti. Tidak. Waktu akan terus berjalan. Siap tidak siap waktunya. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tapi sebelumnya saya akan membacakan satu firman Tuhan dari Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. Firman Allah berkata begini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengatur atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya di waktu panen. Juga di dalam Mazmur 90 ayat ke-12 firman Allah, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, terutama kita bisa belajar dari ayat 2
dari Pengkhotbah pasal 3 dan sampai ayat 8. Ya, di situ dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam waktu antara lahir dan mati, kita akan melewati waktu-waktu atau masa-masa yang mungkin kita akan mengalami kesenangan, mungkin kita akan mengalami penderitaan, kesusahan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita belajar bagaimana menyikapi hidup itu dengan benar, dan kita belajar bagaimana seharusnya kita bertindak, sebab kita tahu apapun yang terjadi di dalam hidup di dalam dunia ini, apapun yang terjadi, Tuhan turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan buat kita. Mungkin kebaikan berbeda dengan kebaikan yang kita pikirkan, yang manusia pikirkan. Kebaikan Tuhan itu berbeda. Contohnya, kalau kita mengalami penderitaan, mungkin kita mengalaminya, penderitaan ini kita anggap sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi belum tentu buat Tuhan. Barangkali lewat penderitaan ini kita makin mengenal Tuhan. Sama seperti Ayub berkata, dulu aku mengenal Tuhan lewat apa kata orang. Setelah dia mengalami apa yang dia alami di dalam penderitaan atau kesusahan, apa yang dia katakan? Sekarang aku mempercayainya dengan sungguh, dan aku mengalami Tuhan, dan aku semakin mengenal Tuhan. Ada sesuatu yang berbeda. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi setiap kita orang-orang yang menang dalam menghadapi musim-musim yang mungkin tidak menyenangkan. Kalau yang menyenangkan, saya percaya semua sudah senang-senang saja ya, santai-santai saja dan bersuka cita. Tapi kalau musim-musim yang tidak menyenangkan, kita mulai berpikir, kenapa mesti aku yang mengalaminya? Kenapa tidak yang jahat? Kenapa tidak yang tidak sungguh-sungguh dalam beribadah? Kenapa mereka yang sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh membaca Alkitab, justru banyak mengalami penderitaan? Tetapi orang-orang yang kelihatannya tidak bersungguh-sungguh, justru hidupnya senang-senang aja. Nah, saudaraku, lewat hal ini kita akan belajar. Nah, bagaimana kita bisa menjadi seorang yang lebih daripada pemenang? Yang pertama, saudaraku, setiap orang pernah mengalami hal-hal yang baik dan buruk. Jadi kita tidak perlu risau atau frustasi atau pesimis, nggak perlu menyalahkan situasi, nggak perlu menyalahkan orang lain, nggak perlu marah, nggak perlu kecewa dengan segala macam yang menimpa, ya. Tidak perlu dipusingkan dengan perasaan-perasaan yang seperti itu. Kita belajar bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita masing-masing. Di dalam Pengkhotbah tadi ayat 11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudaraku, kita tidak mengerti waktu Tuhan, ini bukan waktu kita ya. Jadi kita belajar menyikapi hidup kita dengan benar bahwa segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Kita belajar bagaimana setiap kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mengalami penderitaan, orang lain mengalami penderitaan, semua orang mengalami penderitaan. Ayub dalam Ayub 2 ayat 9-10 pernah menasihati istrinya, yang katanya istrinya pada waktu Ayub menderita, mengalami penderitaan keluarganya, istrinya bilang, udah tinggalkan aja Tuhan, kutuki saja Tuhan. Tapi apa kata Ayub dengan luar biasa? Dia berkata, apakah kita hanya mau menerima apa yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Satu hal yang luar biasa, saudaraku. Kita bisa belajar bagaimana menyikapi keadaan kita masing-masing. Bagaimana setiap hidup kita masing-masing. Allah itu Allah yang adil. Coba bayangkan kalau semua orang-orang yang rajin ibadah, rajin melayani, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, tidak pernah mengalami yang namanya penderitaan, aniaya, kesusahan, sakit. Tidak pernah, semuanya senang. Sedang yang sakit itu justru diberikan kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang selalu berbuat kejahatan. Dia mengalami penderitaan, aniaya. Pertanyaannya sederhana, adilkah Tuhan? Karena firman Allah mengatakan di dalam Matius 5 ayat 45, Dia menerbitkan matahari dan menurunkan hujan buat semua orang, baik orang baik maupun orang jahat. Artinya apa? Itulah keadilan Allah. Bedanya antara orang jahat dengan orang baik, orang benar, ketika dia mengalami penderitaan, perbedaannya adalah bersama dengan siapa? Itu pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sekali lagi yang pertama adalah jangan risau, jangan pesimis, jangan kecewa, jangan takut karena semua orang mengalami penderitaan. Yang kedua,
Akan selalu ada jalan keluar bagi yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kita perlu tahu, ya, Tuhan itu ketika Dia mengizinkan pencobaan kepada anak-anaknya, Dia tidak lepas tangan, Dia tidak tinggalkan kita sendirian. Dia selalu mendampingi kita, Dia selalu ada beserta dengan kita, Dia selalu mengerti kebutuhan kita, dan Dia tahu keterbatasan kekuatan manusia yang sedang diuji itu. Karena itu Dia menyertai semuanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita belajar, kita selalu menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Setiap apapun masalah yang sedang kita hadapi, kita tidak bisa melihat esok hari, tapi Tuhan bisa melihat apa yang terjadi esok hari, karena Dia yang memiliki esok hari. Karena itu mari kita bersandar apa yang terjadi nanti, biar urusan yang Tuhan akan tentukan dalam hidup kita. Tugas kita hanya belajar mempercayai hidup kita kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang lain, karena kita tahu semua karena izin Tuhan. Semua diizinkan Tuhan menimpa kepada kita, dan firman Allah mengatakan tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Dia tahu kemampuan kita, Dia mengerti sejauh mana kemampuan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita fokus kepada apa yang Tuhan kerjakan, pertolongan Tuhan. Dalam Filipi 3 ayat 13-14, Rasul Paulus mengatakan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Tuhan selalu menyediakan jalan keluar kepada kita. Kuncinya adalah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sampai suatu saat nanti ada satu ayat firman Tuhan yang saya sangat suka sekali. Dalam Mazmur 126 ayat 1-3 dia berkata begini, "Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersukacita." Saudara tahu kenapa kita harus bersukacita? Karena Tuhan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Tuhan menyediakan kepada kita kemampuan untuk melewati masa-masa yang sulit sekalipun, karena Dia beserta dengan kita. Kasih dan anugerah Tuhan menyertai kita. Saudara, saya punya satu kesaksian yang ini ya seringkali saya ungkapkan. Suatu hari ketika saya selesai mau melayani di salah satu perusahaan, saudaraku, saya masuk, saya serahkan KTP saya kepada Satpam. Satpam mencatat KTP saya dan dia biasa-biasa aja. Ya, saya masuk ke ruangan untuk melayani, pulang dari melayani, saya sangat kaget sekali, saudaraku. Kenapa? Karena seluruh satpam, dari mulai pintu dibuka sampai ke ruangan penjagaan satpam di luar, itu semuanya berbaris dengan hormat sekali, memberi hormat kepada saya sepertinya. Semua berbaris, satpam lelaki, satpam perempuan, semua berbaris. Waduh, saya berpikir, ada apa ini semuanya kok berbaris? Tadi gua masuk biasa-biasa aja. Saya masuk nggak ada cerita-cerita dia menghormati, tapi ketika saya keluar semua menghormati. Untung saya tidak baperan, saudaraku ya. Untung saya lumayan bisa menjaga gitu ya, saudaraku. Saya berpikir wah keren juga gitu ya. Dalam hati masih ada gitu ya, saudaraku, keren juga. Tapi begitu semuanya mata saya lihat, kok matanya tertuju kepada saya hormatnya. Tapi begitu saya nengok, oh ternyata yang punya perusahaan ada di belakang saya mengantar saya. Jadi yang dihormati bukan saya, tapi yang punya perusahaan itu, saudaraku. Jadi bersama siapa kita berjalan, itu yang paling penting. Itu yang kedua. Yang ketiga, isi hidup kita dengan sesuatu yang berguna, dan biarkan hidup kita boleh menjadi berkat. Ada waktu-waktu kita terbatas di dunia ini. Jangan buang waktu percuma hanya untuk mengerjakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Jangan hanya buang waktu untuk mengerjakan sesuatu yang sia-sia, yang sementara. Mulailah mengerjakan sesuatu yang berguna. Karena hidup ini singkat. Hidup itu sangat terbatas. Hidup itu sangat sementara waktunya.
Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan memberikan kepada kita musim kehidupan, itu berarti kita harus mengisi kehidupan itu dengan benar, menyediakan sesuatu itu dengan benar, dan bagaimana setiap pribadi kita betul-betul menyiapkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Kita tahu hidup kita sementara, gunakan semua sarana yang ada, gunakan waktu kita, jangan buang waktu percuma. Ya, itu yang Tuhan ingin supaya kita semua belajar. Siapkan diri kita baik-baik, jangan buang waktu percuma, setiapkan segala sesuatu dengan benar karena waktu terbatas. Belajar percaya, belajar mengandalkan Tuhan karena segala sesuatu indah pada waktunya. Saya memberikan kepada Bapak Ibu sebuah tulisan saya. Yang pertama adalah kerjakan apa yang membawa kita kepada kekekalan, bukan yang sementara. Jangan takut dianggap aneh kalaupun kita sendirian melakukan kebenaran. Ingat, burung Raja Wali tidak pernah terbang bergerombol. Jangan iri hati atau kecewa kalau melihat orang lain lebih berhasil dari kita. Karena Tuhan sedang mempersiapkan yang sama untuk kita pada waktunya. Dan yang terakhir, bukan apa yang dilihat mata, tapi apa yang dipercaya, itulah iman. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk Tuhan yang sudah memberkati kami, menjaga kami sepanjang hari, sepanjang hidup kami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap orang yang Engkau jagai akan memperoleh kemenangan yang luar biasa dalam setiap pencobaan apapun. Kami percaya tangan Tuhanlah yang memperhatikan setiap kami semuanya Tuhan, dan Engkau yang membela setiap kami. Anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, semua orang-orang percaya Engkau akan jagai dalam seluruh kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami hari-hari ini, Tuhan, Engkau akan siapkan mereka untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu pada hari-hari yang sulit seperti sekarang ini. Tuhan, Engkau siap memberkati kami. Apapun yang terjadi, kami percaya Engkau lebih daripada segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami percaya tiba saatnya kami akan melihat, menerima dengan sukacita kegembiraan yang luar biasa. Kami akan bersukacita karena bangsa kami akan dibebaskan dari masalah-masalah yang ada, dibebaskan dari sakit penyakit, bahkan wabah apapun, kan kami percaya Tuhan akan memerdekakan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, bahkan Tuhan Engkau juga memberkati pemimpin-pemimpin daerah di mana kami tinggal. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan yang membela, bahkan Tuhan menjaga mereka, mencukupi kebutuhan hidup mereka. Tuhan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, apapun penyakit mereka, Tuhan akan pulihkan. Terlebih daripada anak-anak-Mu yang mungkin salah satunya adalah sakit penyakit yang sedang mewabah di Indonesia. Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan akan pakai para dokter, para perawat, bahkan peralatan yang digunakan untuk membuat kami semua bersama-sama boleh mengalami kesembuhan bersama karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati setiap saudara-saudara kami, bahkan setiap jemaat-jemaat-Mu. Tuhan berkati juga ke anak-anak-Mu yang lain Tuhan, yang sedang mengalami masalah, persoalan, entah masalah pribadi, persoalan keluarga, masalah keuangan. Tuhan tolong mereka Tuhan, Engkau akan memberikan kelegaan, kelepasan buat mereka. Tuhan berkati gereja-gereja, Gereja Betel Indonesia. Tuhan memberkati, Engkau yang memberkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin dari pusat sampai ke daerah. Ketua BPD kami Bapak Satria, Tuhan berkati dan Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan pakai beliau dengan luar biasa untuk menggembalakan setiap kami di daerah. Terima kasih Bapak, berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang ada. Tuhan memberkati dengan luar biasa, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya kami juga mau menerima berkat dari Tuhan sebelum kami akhiri. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, setiap kami masing-masing dengan berkat perlindungan, anugerah, kelepasan, kelegaan, perlindungan yang sempurna yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami sudah menerima berkat pada hari ini di dalam nama Yesus. Amin.